Selamat malam para sahabat koperasi dimanapun Anda berada. Kali ini kita ketemu lagi dalam ngobrol koperasi bersama Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Surabaya. Tentu lama kita tidak bertemu dan pada malam hari ini juga masih dalam suasana Lebaran. Kami atas nama PIB, Pusat Informasi Perkoperasian menyampaikan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kebetulan kita pada malam hari ini akan memasuki acara baru yaitu ngobrol bareng bersama Dewan Koperasi Indonesia Kota Surabaya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil suatu tema yaitu menyongsong rapat kerja daerah tepatnya di Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Surabaya tahun 2023. Seperti yang kita tahu semuanya bahwa seluruh Dewan Koperasi Indonesia, baik itu daerah, provinsi maupun pusat, wajib menyelenggarakan rapat kerja nasional ataupun rapat kerja wilayah ataupun rapat kerja daerah di masing-masing kabupaten dan kota. Nah, kali ini kami ingin mengulik, kami ingin tahu bagaimana rapat kerja daerah yang akan diselenggarakan oleh Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Surabaya tahun 2023. Pada malam hari ini sudah kedatangan tamu yang kita sama sudah tahu, tokoh koperasi Jawa Timur, tokoh koperasi Kota Surabaya, yaitu Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Surabaya. Mari kita sambut, yaitu Bapak Dr. Heru Supriyadi, SC, SDM. Selamat malam Pak Heru. Malam. Bagaimana nih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Pak Heru? Ya, alhamdulillah sehat-sehat, Sehat ya Pak Heru? sehat nikmat dari Allah Nah, Subhanahu wa taala. iya, iya. Pada malam hari ini kami bersyukur bisa bertemu dengan Pak Heru dalam suasana Lebaran Pak Heru ya. Kemudian kita juga tahu di tahun 2023 ini kita akan memasuki rapat kerja daerah Kota Surabaya. Kami ingin tahu Pak Heru, bagaimana persiapan Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Surabaya dalam menyiapkan rakerda tersebut. Ngomong-ngomong Ya, rakerda Pak Heru, Dewan Koperasi Kota Surabaya kapan ini diselenggarakan Pak Heru? ya, diselenggarakan hari Selasa ya. Selasa tanggal 16 Mei Di mana Pak Heru? 2023 2023 bertempat di ini Hotel Bisanta. Hmm, Bisanta miliknya Bank Indonesia di Jalan apa nih? Gedung Sari ya. iya, Tegal Sari atau Gedung Sari ya di situ. Tegal Sari. Tegal Sari ya di Iya, situ nanti. Tegal Sari. Ya, Iya. Dalam kesempatan Rakerda tahun 2023 ini Pak Heru selaku Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Surabaya, siapa aja Pak pesertanya nanti Pak? yang pasti pesertanya itu adalah anggota gerakan koperasi yang tentunya yang sudah terdaftar ya di Kupinda Kota Surabaya itu jelas nanti, dan juga bisa koperasi-koperasi lain yang bisa kita undang nantinya bisa bergabung menjadi anggota di Kupinda Kota Surabaya. Itu yang pasti, itu yang utama itu. Karena apa? Acara ini sebenarnya mempertanggungjawabkan kegiatan di Kupinda tahun 2022. Berikutnya juga menyampaikan untuk membahas dan menyampaikan mendapatkan persetujuan pengesahan pada anggota gerakan koperasi Kota Surabaya terkait dengan program kerja untuk tahun 2023. Walaupun toh ini sudah bulan Mei, memang biasanya seperti ini model pertanggungjawaban dan juga penyampaian program kerja di Kupinda Kota Surabaya itu. Dan nanti tidak kalah pentingnya selalu mengundang menjadi mitra kami, bahkan itu pembina, itu nanti Dinas Koperasi
Kota Surabaya dan UKM dan Perdagangan Kota Surabaya. Selain itu tentunya karena kita menjadi subordinat dari Dekopin pusat atau nasional, berarti kita mengundang Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Jawa Timur. Itu sudah menjadi tradisi Dekopinda kabupaten kota selalu seperti itu. Itu kira-kira Mas Zainal. Oke, yang disampaikan Pak Heru tadi ada beberapa tujuan. Salah satunya penyelenggaraan Rakopda besok adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dari Dewan Koperasi. Betul Pak Heru ya? Ya, Ya, tahun 2022. tahun 2022. Apakah ada Ya. agenda khusus yang lain Pak yang mungkin yang disiapkan oleh Oh DKP? ya, di luar itu mengingat operasi ini kan tahun 2000 tahun 2022 ya. Itu ada pengesahan namanya RUU ya. RUU menjadi undang-undang ya, P2SK itu, dan sekarang lagi digodok juga sudah tingkat harmonisasi dari DPR tentang RUU perkoperasian itu sendiri yang akan menggantikan undang-undang tahun nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Itu diperkirakan nanti Juni atau Juli itu sudah ada pengesahan. Dan itu akan saya sampaikan nanti hal-hal penting kepada gerakan koperasi. Baik yang kemarin sudah kita lakukan yang namanya pengesahan RUU P2 menjadi Undang-Undang P2SK, dan nanti tentang rencana nanti RUU yang akan disahkan oleh DPR, yang sekarang tingkatnya harmonisasi dari DPR tentang Undang-Undang Perkoperasian tentunya tahun 2023. Itu nanti akan kami sampaikan itu. Ya. Ya, ini tentu menarik Pak Heru sebetulnya. Ketika kita bicara perubahan perundang-undangan, tapi realita di lapangan bahwa banyak koperasi yang belum tahu. Ya, tentu ini agenda yang sangat menarik untuk bisa diikuti oleh anggota koperasi maupun anggota Dekopinda Kota Surabaya untuk hadir ya Pak Heru ya. Ya, Iya. nanti ada hal-hal yang sangat esensial ya, sangat penting sekali, di mana koperasi itu oleh pemerintah itu akan dibangkitkan ya setara dengan badan usaha lain. Ini yang ada perubahannya di situ. Salah satu ya contohnya nanti, ini koperasi nanti diminta membangun secara sistematis kelembagaan. Ekosistem kelembagaan ini saya kira anggota gerakan koperasi harus tahu apa sih ekosistem kelembagaan itu supaya Iya, supaya lebih kuat. betul. Mengapa demikian? Karena nanti juga di dalam undang-undang itu salah satu pasal itu juga menyangkut masalah ada yang namanya OPK, Otoritas Pengawas Koperasi. Ada LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Dan nanti ada yang namanya Komite Penyehatan Koperasi. Dan ini nanti yang melakukannya nanti tentunya ada dalam bentuk permen. Hmm. Sekarang ini yang selalu melakukan itu kan kalau penyehatan misalnya, itu kan dari dinas koperasi. Iya. Atau nanti menyangkut masalah otoritas pengawas koperasi, itu koperasinya sendiri. Itu mungkin nanti akan ada unsur pemerintah, unsur lembaga independen, ya mungkin Dekopinda ini salah satunya mungkin bisa dilibatkan menjadi sana nantinya. Iya. Dan yang paling penting lagi, ini kan sebenarnya adanya fenomena KSP. Saya Iya, lihat iya. ini pemerintah ini lebih fokusnya ke KSP. Padahal nanti undang-undang akan datang, kita mengenal hanya dua macam koperasi, dua jenis koperasi. Namanya tunggal usaha atau eka usaha atau single usaha, dan satunya multi usaha. Hmm. Jadi nggak ada istilah koperasi konsumen, produsen seperti itu, tidak ada. Nah, Hmm. Hmm. nah, yang paling dicermati memang oleh
pemerintah ini kan karena adanya KSP. KSP itu masuk pada tunggal usaha. Dia tidak boleh atau tidak diperkenankan mempunyai unit usaha yang lainnya. Nah, nanti berarti sebenarnya kembali ke zaman dulu ada koperasi simpan pinjam saja, titik, ada koperasi serba usaha. Iya, iya, iya. Nah, ini tidak mudah memang, harus beradaptasi dan harus menyesuaikan koperasi. Makanya apa perubahan anggaran dasar itu penting sebenarnya dengan nanti menerbitkan atau mendaftarkan NIB, nomor induk berusaha, dan ada juga lampirannya berbagai macam KBLI itu. Nah, ini nanti kalau yang sudah menyesuaikan, nanti tinggal masuk ke undang-undang yang baru, enak juga. Yang belum ini agak ya menyesuaikan betul kan. Iya. Nah, implikasinya apa? Implikasinya nanti kalau sudah nanti terbangun betul bahwa ekosistem kelembagaan koperasi itu akan lebih baik, sehingga model kelembagaannya niscaya koperasi akan lebih berkembang ke depan, sehingga koperasi itu mempunyai istilahnya playing field. Jadi bermainan di lapangan itu lebih leluasa, fleksibel Lebih seperti PT. bebas ya Pak Heru ya. Nah, lebih Iya, iya, bebas. iya, iya, iya. Tapi ini rupanya kelemahannya koperasi itu SDM. Iya, kembali Kalau ke saya lihat, dalam begitu internal saya lihat koperasi ini sendiri. SDM-nya ini. Untuk Kembali ke menyesuaikan ini eksternal ya Pak Heru SDM-nya ya. ini. Iya. Iya, ini makanya SDM-nya nih harus sekarang ini prioritas prioritas pemerintah itu sebenarnya kan SDM. Kelemahan kita, apalagi kita menghadapi apa? Tadi ngomong ekosistem. Selama ini kan koperasi itu parsial-parsial unit usahanya. Itu nanti harus bisa menjadi satu, bisa menjadi dirangkum, dirajut menjadi satu sistem besar dan tidak bisa lepas dengan digitalisasi ini. Itu mungkin informasi yang paling penting ya kita sampaikan pada gerakan koperasi. Nanti kita sisipkan waktu, ada saya memberikan ada ruang, saya nanti akan menyampaikan itu pada gerakan koperasi waktu rakerda gitu. Ya, ya. Nah, Bagus Pak Heru. Ini perlu kita apresiasi bahwa di tengah kondisi perubahan baik teknologi maupun perundang-undangan, Dewan Koperasi Indonesia Kota Surabaya mampu menyisipkan agenda khusus ya, sehingga koperasi bisa mengikuti, bisa beradaptasi dan bisa berkembang lebih baik. Kembali lagi ke menyongsong persiapan Rakerda Pak Heru. Bicara tentang peserta, sampai sekarang sudah berapa peserta Pak yang sudah ya pesertanya sekarang kan sebenarnya kalau peserta itu kan mestinya peserta juga aktif ya. Tapi kalau nggak kita undang ya kita nggak tahu juga. Ya sesuai dengan daftar yang ada di sekretariat itu akan kami undang. Ya biasanya kan sekitar ada 300 sampai 400 begitu ya. ya, Yang bisa hadir. Nah, silahkan nanti mengikuti. Dan ini koperasi yang akan datang ini nggak bisa kalau tidak menyesuaikan perkembangan ini. betul, Ya betul. nggak bisa. Nanti akan tertinggal itu nanti. Ya Ya, akhirnya ya ya dia berputar di sekitar dirinya terus. Itu ya, nanti. Ya, ini yang susahnya ini. Tapi memang kata kuncinya di SDM. SDM betul. Baik SDM pengurus, SDM pengawas maupun SDM anggota. ya, Anggota itu perlu tahu sehingga dia masuk koperasi itu sebenarnya apa? Tujuannya apa? Ini penting sekali sebenarnya. Nanti kalau sudah bisa merasakan yang sudah maju-maju itu enak sekali dia, enak sekali ya. ya. Bisa Dia berkembang merasakan ya Pak Heru. manfaatnya ya itu. Jadi iya, soal materi sudah disiapkan dari sekretariat. Materi baik tentang pertanggungjawaban maupun tentang program kerja untuk 2023 sudah kita siapkan. Apalagi nanti kan kita juga menyongsong ada apa ini? Hari ulang tahun koperasi ya, Ya, yang ke-76. Nah, nanti Surabaya juga harus bisa, kami berkolaborasi sudah mulai ada apa ini ngomong-ngomong ya dengan Dinas Koperasi UKM dan Kota dan Perdagangan Kota Surabaya.
Nah, ya saya akan Senin mungkin menindaklanjuti lagi. Ya, Saya kira itu Pak Janan. iya. Tadi yang disampaikan Pak Maaf. Heru, panitia dan hal ini sekretariatan sudah menyiapkan materi, kemudian sudah menyiapkan pertanggungjawaban. Barangkali Pak Heru juga bisa menyampaikan progres persiapan panitia yang lain, Pak Heru. Bagaimana sampai sekarang ini progres Nah, panitia? untuk persiapan yang lain kan sudah kita buatkan surat tugas ya. Ada susunannya sudah. Ada ketua panitia kerja dibagi tentang acaranya, penyiapan materi, terus nanti soal apa ini penyelenggaraan ya dari pemimpin atau pimpinan ya pimpinan di Kopinda Kota Surabaya kita libatkan semua. Mudah-mudahan yang bersangkutan juga bisa juga hadir karena kami kepinginnya anggota itu berpartisipasi nanti. Nanti ada salah satu acara saya usulkan dengan panitia, ada dialog Hmm, antara pimpinan di Kopinda dengan anggota gerakan. Dialog itu bisa berupa usulan, bisa kritik, bisa begitu. Itu kita berikan waktu untuk itu. Tidak sekedar kita membuat laporan tidak persetujuan nggak begitu. iya. Ya. Kadang kan Hmm. hanya penyampaian laporan tapi mungkin tidak ada suatu dialog, Pak Heru ya. Akhirnya datang Ya, menikmati acara kemudian pulang gitu ya. pulang. Nah ini Iya, kita beri menarik menarik Pak ruang Heru. untuk dialog Iya, iya. nanti. Ya Ini dialog itu bisa bentuk, bisa bertanya, bisa juga nggak jelas sudah kita jelaskan. iya, Ya, termasuk bisa kalau memberikan mau kritik ya membuat Pak Heru ya. kritikan untuk membangun kritik, Iya, ya, iya, iya, betul. ya, Termasuk bisa memberikan kritik dan nah, saran ya. iya. Bahkan untuk mengembangkan dirinya perlu dikupindah nanti di tempatnya masing-masing. Biasanya gini Mas Jainal, dia itu kalau ngomong di rapat nggak berani, kelemahannya nggak pernah diomongkan. Nah, Oh mungkin iya, di iya, iya. balik itu nanti mungkin ada yang model tertulis saja nggak apa-apa, usulan tertulis ya sudah kita terima, Iya, iya, nggak iya. apa-apa Iya, untuk barang perbaikan. iya. Tentu acara malam hari ini sangat berguna Pak ketika nanti bisa dilihat dan didengar oleh anggota Dewan Koperasi Indonesia Daerah. Oh ternyata di acara rakerda nanti boleh menyampaikan ini, boleh ini dan boleh itu, gitu Pak Heru. Nanti sehingga nanti Iya, sebelum acara rakerda kita bisa sosialisasi pada malam hari ini nanti harapannya di acara rakerda mereka lebih bebas, lebih bisa menyampaikan hal-hal yang mungkin jadi unek-unek mereka, gitu ya Pak Heru ya. iya, iya. Iya iya. Kalau misalnya dia enggan untuk mengemukakan pendapatnya, ya tertulis ya nggak apa-apa nanti waktu Iya iya. rakerda. Baik Boleh. baik. Syukur-syukur kalau sudah sekarang mempersiapkan diri untuk mengembangkan tempatnya masing-masing. Nah, itu Iya penting. Ya. iya. Berikutnya Pak Heru, terkait persiapan panitia sampai sekarang, apakah ada kendala yang dihadapi oleh panitia, Pak? Apakah sudah jalan? Menurut saya sudah apa ya? Hampir saya katakan sudah hampir 80-90% lah. Karena materi sudah siap, mungkin masih proses ya. Tentang Sudah. tempat sudah di Bisanta itu sudah bisa positif ya, sudah positif Ya, itu. Bahkan sudah diberi uang muka segala. Bahkan mungkin nanti rencananya eh, panitia itu mau ngadakan ini apa ini gladi resik atau di tempat itu di tempat di upacara, Pak ya? Bisanta itu. Oh Iya, iya iya iya. Ya, mungkin anda lakukan itu. ya. Pak Heru, Pak Heru sebagai Ketua Dekopinda Kota Surabaya, apa harapan yang eh, diinginkan Pak Heru terkait acara rakerda nanti, Pak? Harapan saya begini, jadi gerakan koperasi itu saya kami itu menghendaki gerakan koperasi itu bisa berpartisipasi aktif baik untuk mengembangkan koperasinya sendiri maupun interaksi kerjasama antar koperasi sehingga apa gotong royong koperasi antar koperasi ini gotong royong di dalam koperasi sendiri dan gotong royong antar koperasi. Jadi saya Iya, kira itu bisa apa masalah manajemennya apa sinau bareng gitu ya bertukar pikiran itu bersama-sama atau mungkin modal kerja ya bisa juga selama ini kan nggak ada komunikasi jadi kata kuncinya sebenarnya
kelemahan kita itu melakukan komunikasi dan koordinasi di antara anggota gerakan koperasi. Dan enggan untuk mengemukakan itu. Itu yang nggak ngerti saya ya. Itu yang penting itu. Ya, dan kalau untuk mau meningkatkan SDM, di Kupindah siap kok. Apa yang mau ditingkatkan misalnya. Entah pengetahuannya atau keterampilannya atau masalah kelembagaannya atau masalah usahanya atau masalah permodalannya bisa memberikan alternatif ya, alternatif untuk dipilih. Saya kira itu. Ya, ya. Saya tertarik di statement Pak Heru tadi bahwa Dikopinda itu siap juga untuk melatih, membimbing, mendampingi koperasi ya Pak Heru ya. Ya, Jadi nanti dalam rakerda pun barangkali ya, ada usulan, ada permintaan dari koperasi itu boleh ya disampaikan, Pak saya ingin dilatih ini, Pak saya ingin juga ada pendampingan ini. Begitu boleh Pak Heru ya? boleh. Karena gini, sebenarnya fungsi pokoknya di Kupindah itu kan tiga. Edukasi, fasilitasi, advokasi. Sekarang saya berikan contoh konkret saja. Saya advokasi itu kan sekarang ini sudah beberapa kali menjadi apa ini? Pendapat ahli di persidangan, saksi ahli di persidangan. Saya sebenarnya tidak mengendaki, tidak berharap ya koperasi itu sampai di meja hijaukan, sampai ke pengadilan. Kalau bisa dirembuk kekeluargaan, nanti mediatornya di Kopinda. Bisa begitu. Saya kalau sudah masuk ke ranah hukum, waduh, ini kalau dia tidak kuat argumentasinya dan data-datanya, itu bisa bisa kebalik-balik nanti. Yang perdata jadi pidana, nah itu. Apalagi nanti akan datang itu undang-undang nanti Pak Jana ada ini aturannya menerapkan ini sanksi pidana ya perumusannya sesuai dengan KUHP. Saya sebenarnya keberatan tapi ya gimana mau undang-undangnya nanti akan datang seperti itu. Ini yang saya agak miris ya melihat itu. Makanya kalau kita bisa jalin kebersamaan, gotong royongan, kekeluargaannya dibangun ya, saya kira enggak sampai ke sana kooperasi. Betul, betul. Saya kira itu ya. Ya, Ya, baik Pak Heru. Terima kasih sekali atas waktunya. Sehingga saya dan teman-teman sahabat koperasi bisa tahu Pak Heru, ternyata niat tujuan dari Dikopinda Kota Surabaya menyelenggarakan rakerda ini tidak hanya menyampaikan laporan saja, tetapi ada insert masukan-masukan kegiatan, program-program, termasuk tadi sosialisasi untuk menggerakkan koperasi sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk ya, penyesuaian dengan rencana undang-undang yang akan digodok oleh pemerintah lagi. Pak Heru, sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas waktunya. Semoga sehat ya, selalu Pak Heru. sama-sama Mas Janal. Sama-sama. Ya, Ya, para saya mohon pamit ya. ya Pak Heru, terima kasih Pak Heru. Ya, ya, Baik, saya sampaikan pamit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat koperasi dimanapun Anda berada, berikut tadi adalah eh, wawancara saya terkait menyongsong kegiatan rakerda yang akan dilaksanakan oleh Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Surabaya yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Kami sekali lagi juga mengajak kepada anggota Dekopinda Kota Surabaya yang belum daftar, ayo cepat daftar. Tadi bisa kita lihat ya, ternyata tujuan Dekopinda Kota Surabaya itu sangat mulia. Bahkan kita akan diberikan suatu informasi, kemudian guidance untuk perkembangan koperasi kita agar jauh lebih baik. Demikian ngopi pada malam hari ini. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Salam koperasi.